Mas, 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 itu lihat mas, masuk mas. Astagfirullahaladzim. Pocong mas. Astagfirullahaladzim. Dari mana tadi mas? Hah? Tiba-tiba kok muncul kayak gitu ya? Iya mas. Sabar sekali mas saya mas. Bentar mas Aldi. Saya zoom dulu. Bener pocong mas Aldi. Iya mas, kelihatan tuh mas. Saya sabar sekali mas. Ada apa ya? Kenapa pocong-pocong itu bisa muncul di hadapan kita? Ini mau kemana sih mas pocongnya itu mas? Tadi kita pas mau ke sini tuh udah ada di situ loh mas. Iya. Tiba-tiba muncul loh mas. Sampai lupa opening teman-teman ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun kalian berada. Saya beserta Aldi, kita langsung on kamera teman-teman. Kita dikagetkan ada pocong di depan kita. Dan kita itu mau explore di belakang pocong itu kan ada hutan. Kita mau explore di sana. Namun pas saat kita jalan itu tiba-tiba muncullah pocong ini. Dan kita langsung mengaktifkan kamera teman-teman. Langsung merekamnya teman-teman. Kita nggak tahu maksud dan tujuannya itu apa. Namun mungkin pocong ini itu sebagai penjaga tempat sini kan juga bisa. Iya mas. Dan yang lain kan juga bisa. Banyak kemungkinan Mas Aldi. Kita coba agak dekat Mas Aldi. Iya mas. Tapi loh kan, semakin kesini tuh semakin kita ngedenger kayak dia tuh apa ya? Kayak cerita tangis mas. Kayak cerita tangis loh. Lah iya makanya semakin ngedenger tuh. Semakin kita mendekat itu semakin dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Kenapa tiba-tiba dirimu muncul dan menghadang kami? Apa maksud dan tujuanmu? Apa mau nyampein apa? Teman-teman nggak pada denger mas, yang denger cuma kita mas. Atau gini aja mas. Hah? Ini sosok ini dimasukin ke dalam raga saya aja mas. Oh masuk ke raga kamu ya, biar teman-teman bisa mendengarkan juga mas. Baik. Ya, mohon maaf. Bila mana ada sesuatu hal yang penting atau yang ingin kamu sampaikan kepada kita, kami bisa meminjamkan raga buat dirimu mengatakan sesuatu. Kalau kamu berkenan, kalau kamu mau, silahkan masuk ke raga teman saya. Teman saya bersedia. Baik. Mas Aldi siap-siap ya mas ya. Dia mau ngomong. Ini minjam raga kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Dia sudah masuk ke badannya Aldi teman-teman. Assalamualaikum. Kenapa? Ada apa? Tiba-tiba dirimu muncul di hadapan kami. Ada hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Bila mana ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Saya mau pulang ke rumah saya, Mas. Pulang rumah? Iya, Mas. Rumahmu di mana? Rumah saya dekat sana, Mas. Dekat. Terus ada keperluan apa kamu itu mau pulang ke rumah kamu? Dari saya dulu dimakamin sampai sekarang, keluarga saya gak pernah datang ke kuburan saya, Mas. Gak pernah doain saya, Mas. Saya mau pulang, Mas. Lantas dengan kamu itu pulang dengan keadaan seperti ini, apakah bisa kamu itu menemukan atau menemui keluarga kamu? Saya yakin keluarga kamu tidak bakalan bisa melihat atau mendengar suara kamu, karena alam kamu dan kita itu udah berbeda. Saya di kuburan disiksa, Mas, karena saya nggak didoain sama keluarga saya, Mas.
Dari awal sampai sekarang keluarga kamu nggak ada yang ngebesuk kamu atau ziarah Nggak ada ke sama makam kamu? sekali, Mas. Ayah sama ibumu masih Masih, Mas. punya saudara? Punya, Mas. Keluarga juga punya? Punya. Masa dari sekian banyaknya keluarga kamu itu nggak ada yang ziarah ke makam kamu? Nggak ada, Mas. Karena saya dulu semasa hidup saya bandel sekali, Mas. Mereka benci saya, Mas. Semasa hidup kamu bandel sekali. Memangnya yang kamu sebut bandel itu seperti apa? Apa bandelnya kamu itu? Saya dulu sering main wanita, sering judi, sering mabuk-mabukan, Mas. Allahu Akbar. Terus? Lalu saya kecelakaan meninggal, Mas. Meninggalnya di mana? Di sebuah jalan raya sana, Mas. Saya tabrakan, Di Mas. tempat. Iya, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kamu itu dimintai pertanggungjawaban di sana, kamu disiksa, terus kamu itu kesakitan di sana, terus kamu itu pengen pulang, pengen didoain sama keluarga kamu begitu. Iya, Mas. Tapi mereka nggak pernah datang ke kuburan saya, doain saya, Mas. Baik, saya paham. Ini dua-duanya salah, teman-teman. Mohon maaf, jenengan namanya siapa? Nama saya Marli, Mas. Marli. Iya, Mas. Ini Mas Marli juga salah, keluarga jenengan, saudara jenengan juga salah. Jenengan salah di perbuatan jenengan semasa hidup, dan keluarga jenengan salah di saat panjenengan sudah meninggal, sudah dikubur, mereka semua tidak berziarah ke makam jenengan. Tapi semua sudah menjadi bubur, semua sudah terjadi. Kamu juga tidak bisa hidup lagi di dunia ini. Apapun yang kamu lakukan semasa hidup kamu, ya seperti itu, dimintai sebuah pertanggungjawaban. Keluarga pun tidak bisa menolong kamu. Paling mereka bisa menolong kamu dengan doa. Begitu. Tolong saya, Mas. Bilangin kepada orang tua saya, Mas. Agar mereka mau mendoakan saya berziarah di kuburan saya, Mas. Ya, baik. Apa yang kamu minta atau kamu mau akan saya sampaikan ke keluarga kamu. Video ini sebagai bukti saya tunjukkan ke kedua orang tua kamu, saudara kamu, dan keluarga-keluarga kamu yang lain. Saya harap setelah ini mereka menonton video ini, mereka juga pada sadar sejelek apapun dirimu itu memang saudaranya mereka. Begitu. Iya, Mas. Kamu tunjuk rumah kamu di mana? Di sana. Iya, Mas. Coba kamu pegang tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang. Kamu coba perlihatkan di mana tempatnya. Catnya warna hijau. Iya, Mas. Depannya ada pohon mangganya. Iya, Mas. 2 ya? Iya, Mas. Baik, saya sudah paham. Insya Allah setelah ini saya akan ke tempat keluarga kamu. Saya akan mengasih tahu, memberikan informasi terkait hal ini. Iya, Mas. Tolongin saya, Mas. Iya, saya tolongin. Kamu yang tenang di sana. Semuanya sudah terjadi. Saya juga tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang kamu sampaikan kepada saya ke keluarga kamu. Begitu ya. Iya, Mas. Ini teman-teman ya. Ini mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Satu, bila mana ada anak jenengan atau keluarga jenengan yang berbuat suatu kemaksiatan, bila jenengan tahu, tolong segera diingatkan sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya terjadi. Keduanya, bila mana ada salah satu keluarga atau saudara jenengan yang sudah meninggal, ya tolong
tetap dikirimkan doa. Doa itu penting banget teman-teman. Saya di sana disiksa. Saya Apa yang kamu takut, alami Mas. di sana? Disiksa. Siksanya seperti apa? Ditusukin sama pisau berkali-kali, Mas. Terus Sana, Mas. Lidah saya dipotong, Mas. banyak orang-orang yang disiksa di sana. Banyak sekali, Mas. Dan kesalahan-kesalahannya berbeda-beda gitu ya. Iya, Mas. Ya, baik, walaupun saya belum pernah merasakan, saya juga sudah tahu dari informasi-informasi makhluk-makhluk yang seperti kamu, betapa mengerikannya neraka itu. Dan kamu juga tahu surga itu bagaimana? Surga itu indah banget, Mas. Indah. Iya, Apa Mas. yang indah di dalam sana? Saya belum pernah ke sana, Mas. Kamu belum pernah ke sana, tapi kamu tahu Iya, Mas. Tahu, Mas. mereka di sana dilayani ya, atau Iya, gimana? Mas. Dilayani seperti raja, Mas. Seperti raja, apapun permintaannya dikabulkan. Iya, Mas. Baik ya, mudah-mudahan dosa-dosa kamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik, sekarang kamu keluar ya. Iya, Mas. Keluar, saya akan sampaikan ke keluarga kamu. Ya, nama kamu Mas Marlin tadi. Iya, Mas. Ya, teman-teman, bantu Mas Marlin. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksaan api neraka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Keluar kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Hadi, ada sesuatu yang penting Hadi. Kita harus menyampaikan kepada salah satu warga, di mana warga tersebut itu mempunyai anak yang bernama Marlin. Marlin meninggal dengan keadaan kecelakaan. Kecelakaan. Dia itu semasa hidupnya itu sering melakukan dosa-dosa, berzina, main perempuan, intinya dosanya banyak gitu. Dia di sana disiksa, dia nggak kuat, dia itu minta doa sama keluarganya. Namun dari awal sampai sekarang keluarganya itu nggak ada yang datang ke makamnya untuk berziarah. Mungkin jangan ada pesan-pesan buat teman-teman Mas Aldi. Ya mungkin kalau kita mendengar ceritanya siapa Mas Marli ya tadi ya. Mas Marlin atau Mas ya, Marli gitu. Dari kedua pihak ya salah juga, semasa hidupnya Mas Marli kan juga sering bermaksiat gitu Mas. Ya tapi ya gimana lagi, walaupun Mas Marli itu sering bermaksiat kan yang namanya keluarga itu kan tetap keluarga Mas. Jadi sebagai kita yang masih hidup lah, wajib kepada kita yang selalu harus mendoakan untuk orang yang sudah meninggal, terutama keluarga kita Mas. Bener Mas Aldi. Ya seperti itulah Mas Aldi kehidupan. Ya mungkin cukup itu aja Mas dari saya. Saya juga udah dikasih tahu Mas tempatnya di mana. Ini mumpung belum malam, kita langsung ke sana aja ya Mas Aldi. Iya, Mas. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dari kita. Kita langsung ke keluarganya aja. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.